Rani menikah dengan Dimas di usia 21 tahun. Saat itu, ia hanya seorang gadis sederhana yang berharap bisa membangun keluarga bahagia. Awalnya ia percaya cinta bisa menutupi kekurangan. Tapi seiring waktu, sikap Dimas berubah. Kata-katanya sering melukai. Rani itu cuma wanita biasa, jangan banyak mimpi. Hidupmu cukup urus rumah, masak, dan rawat anak. Begitu kata Dimas berkali-kali. Setiap kali Rani mencoba menyalurkan ide untuk membantu ekonomi, seperti membuat kue atau berjualan sayur, Dimas menertawakannya. Mana mungkin kamu bisa? Lihat dirimu, lulusan SMA saja. Jangan buang-buang waktu, ucapnya dingin. Kata-kata itu seperti duri menusuk hati. Rani hanya bisa diam. Malam-malam ia menangis di sudut kamar, berdoa agar Allah memberi jalan. Ia ingin membantu meringankan beban keluarga, tapi selalu dianggap tak berguna. Meski hatinya perih, ia tetap setia, mengurus rumah, mencuci, memasak dan merawat anak dengan penuh cinta. Hidupnya berjalan seperti itu bertahun-tahun. Dari luar, rumah tangganya terlihat biasa saja. Namun di dalam, ada luka yang tak pernah terlihat. Dimas makin sering pulang larut malam. Alasan kerja, padahal hatinya menjauh. Rani bertahan bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ia masih ingin keluarganya utuh. Dalam doa panjangnya, ia selalu berkata, "Ya Allah, kuatkan aku. Jika ini ujian, beri aku kesabaran." Ia tak tahu, doa itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari semakin berat ketika Dimas mulai terang-terangan berubah. Ia pulang larlet, membawa aroma parfum wanita lain. Rani mencoba menahan hati, tapi suatu malam ia memberanikan diri bertanya, "Mas, apakah ada perempuan lain?" Dimas menatapnya tajam. "Kalaupun iya, kenapa? Aku sudah muak hidup denganmu. Kamu itu gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Aku butuh wanita yang bisa membuat hidupku lebih baik." Kalimat itu menghancurkan hati Rani. Dunia seakan runtuh. Tak lama kemudian Dimas benar-benar pergi. Ia menceraikan Rani tanpa sedikit pun rasa bersalah. Wanita itu yang selama ini ia curigai, ternyata menjadi alasan perceraian. Dimas meninggalkan Rani dan anaknya tanpa nafkah yang cukup. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk. Rani harus mengurus anak seorang diri, tanpa rumah layak, tanpa penghasilan, tanpa suami. Ia menangis hampir setiap malam. Tapi kemudian ia sadar, air mata tidak akan memberi makan anaknya. Dalam kesendirian itu, ia mulai bangkit. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah. Jika aku menyerah, anakku juga akan menderita." Dari titik itulah tekad tumbuh. Meski dihina dan ditinggalkan, Rani memilih berdiri tegak. Dengan tabungan sisa yang sangat sedikit, Rani membeli bahan sederhana. Tepung, minyak, tahu, tempe, singkong. Ia membuat gorengan dan menjualnya di pinggir jalan. Panas terik membakar kulit, hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia tetap bertahan. Awalnya hanya beberapa orang yang membeli. Banyak yang meremehkan. Bahkan keluarga Dimas mencibir. Kasihan, istri yang dibuang itu sekarang jadi tukang gorengan. Memalukan. Ucapan itu menusuk, tapi justru menjadi cambuk semangat. Hari demi hari, ia belajar. Rani mencari resep terbaik, menambah variasi, hingga gorengannya terasa lebih renyah dan lezat. Ia mulai memanfaatkan media sosial, memotret dagangannya, mengunggah dengan caption penuh semangat. Tak disangka, beberapa unggahan viral. Orang-orang mulai penasaran dan berdatangan. Dari gerobak kecil, ia bisa menyewa kios. Dari kios, berkembang jadi kedai. Pelanggan setia semakin banyak. Ia bahkan mengikuti pelatihan UMKM gratis. Belajar manajemen, pemasaran, hingga cara mengatur keuangan. Perlahan-lahan usahanya tumbuh. Rani tidak hanya menjual gorengan, ia membangun brand. Menamainya dengan nama anaknya sebagai simbol cinta.
Doa dan kerja kerasnya berbuah. Pesanan online datang dari luar kota. Bahkan ada tawaran untuk kerja sama waralaba. Ia yang dulu diremehkan, kini mulai diperhitungkan. 5 tahun berlalu. Rani kini bukan lagi penjual gorengan biasa. Ia adalah pemilik jaringan kuliner dengan puluhan cabang dan ratusan karyawan. Namanya dikenal luas. Usahanya sering masuk berita sebagai inspirasi perjuangan seorang ibu tunggal. Di balik kesibukannya, ia tetap sederhana. Ia masih bangun pagi untuk menyiapkan sarapan anaknya, masih rajin sholat malam, masih meneteskan air mata syukur. Dari tangisan penuh luka, kini berganti dengan tangisan penuh bahagia. Sementara itu, hidup Dimas terpuruk. Bisnis yang ia bangun bersama wanita pilihannya bangkrut. Wanita itu pergi meninggalkannya dan ia terjerat hutang. Hidupnya berantakan. Dari seorang pria yang dulu sombong, kini ia hanya seorang yang tersisih dan tak berdaya. Rani mendengar kabar itu bukan dengan senyum puas, melainkan dengan hati yang bergetar. Ia sadar Allah lah yang membalikan keadaan. Kesabaran dan doa benar-benar menjadi kunci yang membuka pintu rejeki. Suatu sore, Rani sedang berada di kantornya ketika sekretarisnya berkata ada seorang pelamar kerja. Saat pintu terbuka, langkah Rani terhenti. Di depannya berdiri Dimas, mantan suami yang dulu menghancurkan hidupnya. Dengan wajah lusuh dan suara bergetar, Dimas berkata, "Rani, aku butuh pekerjaan. Aku sadar aku salah. Tidak ada lagi yang mau menerimaku. Tolong, beri aku kesempatan." Hati Rani bergetar. Ingatan masa lalu berputar. Hinaan, pengkhianatan, air mata. Ia bisa saja membalas dendam, menolak mentah-mentah, tapi ia memilih jalan lain. Dengan suara tenang, ia berkata, "Baik, kamu bisa bekerja di sini. Tapi ingat, perlakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh." Air mata Dimas jatuh. Dunia benar-benar berbalik. Ia kini bekerja di bawah wanita yang dulu diremehkan. Rani membuktikan, kekuatan seorang istri yang disakiti bisa melahirkan kesuksesan luar biasa. Bukan dengan dendam, tapi dengan keteguhan hati. Rani pulang malam itu menatap anaknya dengan senyum. Ia berbisik, "Nak, jangan pernah takut diremehkan. Sebab kalau kita percaya pada Allah dan terus berusaha, hinaan akan berubah jadi kekuatan, dan luka akan berubah jadi kemenangan."